Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Jauh di dalam kegelapan, suku kata dari mulut hantu jahat itu masih terngiang di gendang telinganya, menyebabkan rasa sakit di gendang telinganya. Suku kata itu rumit, samar, dan sulit diucapkan, seperti rahasia yang tersembunyi. Ning Changjiu belum pernah mendengar bahasa itu sebelumnya, tetapi begitu lawan bicaranya berbicara, tanpa sadar ia tahu bahwa suku kata itu berarti Shuro. Shuro adalah istilah kuno. Setelah para dewa yang dingin dan tak berperasaan bereinkarnasi menjadi manusia, mereka memiliki tubuh dan keilahian para dewa, tetapi juga membawa 7 emosi dan 6 keinginan manusia, belenggu kebaikan dan kejahatan. Dengan kehidupan yang kacau ini, mereka yang berkultivasi hingga mencapai puncak Taoisme disebut Shuro. Sebelumnya, ketika Ning Changjiu memasuki penjara hantu, ia berniat menggunakan pedang untuk melindungi diri dan bertahan selama 1 jam, tetapi ia merasakan panggilan dari kedalaman penjara hantu. Di sana, sebuah suara seolah memanggilnya. Ia menerobos penghalang dan mencapai kedalaman itu. Para monster di lantai 2 menatapnya dengan aneh saat ia melangkah maju, tanpa sepatah kata pun. Pemandangan itu bagaikan seorang bangsawan yang dipanggil menghadap kaisar. Saat mereka berjalan, para pejabat sipil dan militer di kedua sisi terdiam. Ning Changjiu teringat monster di dasar kandang. Roh jahat itu tak terlukiskan, bagaikan gumpalan lumpur yang terlilit rantai, gelembung-gelembung dan tentakel-tentakelnya terus berkontraksi dan menggeliat, bagaikan hantu yang bersembunyi di kedalaman laut. Setelah mengucapkan suku kata itu, Ning Changjiu mengerti dan berbalik. Ia kemudian kembali ke lantai pertama dan memulai pembantaiannya. Segalanya terasa begitu aneh, seolah-olah ia kerasukan. Baru setelah ia membunuh monster terakhir, kesadarannya berangsur-angsur kembali. Ning Changjiu mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya, tak yakin apa yang diramalkannya, hanya rasa takut yang samar. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan semua emosi yang menggebu-gebu dalam dirinya. Di belakangnya, Cao Xiaoli menatap sosok tanpa noda itu, jantungnya berdebar kencang saat ia mengingat kejadian sebelumnya. Ia menyaksikannya kembali ke rumah seolah-olah menyaksikan jubah hantu berkibar di api neraka. Cao Xiaoli menggertakkan gigi dan mengikutinya. Kau takut padaku? Ning Changjiu tiba-tiba berhenti dan berbalik menatapnya. Gadis yang berdiri di jalan batu itu juga berhenti, tersenyum dengan mata terbelalak, tentu saja tidak, aku selalu mengagumi bos. Ning Changjiu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, masuklah. Cao Xiaoli berkata, oh, dan mengikutinya dengan berjinjit. Ning Changjiu duduk di kursi dan meletakkan pedang hitamnya. Cao Xiaoli berjalan cepat di belakangnya seperti biasa, mengulurkan tangan kecilnya dan mengetuk serta mengusap bahunya. Ning Changjiu memejamkan mata, dan rasa lelah di wajahnya perlahan menghilang. Cao Xiaoli melihat profilnya dan tiba-tiba ingin mengulurkan tangan dan mencubitnya. Tentu saja, dia tidak berani. Namun hatinya juga jauh lebih tenang, berpikir bahwa bos itu membunuh roh jahat, mengapa dia harus takut pada anak laki-laki semanis itu? Lagi pula, bagaimana mungkin anak laki-laki dengan wajah setampan bos itu bisa menjadi orang jahat? Sura, yah, Sura pasti sebuah pujian. Saat dia memikirkan hal ini, dia teringat akan kekasarannya sendiri saat penilaian hari ini. Ia menegang, dan gerakannya menjadi lebih serius, mengendalikan kekuatannya untuk menyenangkannya. Sementara itu, Ning Changjiu sedang berbincang dengan roh kitab suci pedang. Bagaimana keadaanku di penjara hantu? Tanya Ning Changjiu. Roh kitab suci pedang telah kehilangan ekspresi cerianya yang biasa. Ia terbungkus rambut panjang, memperlihatkan wajahnya yang agak kekanak-kanakan di balik rambutnya yang mulai memutih. Ia menatap Ning Changjiu dari lautan kinya, suaranya bernada dingin, seseorang mencoba menodaimu. Ning Changjiu bersenandung, berkata, tak seorang pun bisa menodaiku. Roh kitab suci pedang tetap diam, melanjutkan, memang gagal, tapi kau seperti orang gila saat itu. Ning Changjiu berkata, aku tidak ingat. Aku tahu aku membunuh semua monster di lantai pertama, tapi aku tidak ingat apapun. Rasanya seperti mimpi. Roh kitab suci pedang berkata, mungkin juga kutukan. Ning Changjiu mengerutkan kening dan bertanya, kutukan. Roh kitab suci pedang mengangguk, ya, suku kata itu mungkin mantra. Ning Changjiu bertanya, apakah kau melihat penampakannya dengan jelas? Roh kitab suci pedang berkata, aku melihatnya, tapi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Makhluk itu tampak seperti roh jahat dari zaman kuno, mungkin jenis yang sama dengan Chong Sui yang disebutkan dalam kitab kuno. Aku hanya tidak tahu bagaimana makhluk sekuat itu bisa ditangkap oleh kota batas rusak. Dua tuan, apa yang kalian bicarakan? Penguasa bulu darah di dalam pedang yang membusuk itu bingung. Ning Changjiu membunuh monster-monster ini dengan pedang hitam, ingin menguji ketajamannya. Penguasa bulu darah terperangkap di dalam pedang yang patah sepanjang waktu, tidak dapat melihat, dan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Ning Changjiu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apakah penguasa tua ekor merah itu mengatakan sesuatu kepadamu sebelum dia meninggal? Penguasa bulu darah menggelengkan kepala dan mendesah, bagaimana mungkin rubah tua itu peduli pada bawahan kecil sepertiku?
Sayangnya, dia pernah berada di puncak 5 jalan, iblis agung sejati yang menunjuk langsung ke 3 alam legendaris. Jika dia bisa menjadi guruku, tidak akan ada tempat di provinsi selatan ini yang tidak bisa kukunjungi. Saat penguasa bulu darah berbicara, dia tiba-tiba merasa suasananya tidak tepat, dan dia segera mengubah kata-katanya. Untungnya, Yang Mulia lebih terampil dan bijaksana, dan membunuh rubah tua itu, melenyapkan bahaya ini bagi rakyat. Roh kitab suci pedang di samping mendengarkan dan mencibir, monster lain di atas 5 jalan. Alam apa yang ada di atas 5 jalan? Kultivator Istana Ungu biasa hampir tidak akan pernah menemukannya seumur hidup mereka. Kau pantas mendapatkannya. Sepertinya monster di sepanjang jalan yang belum mencapai 5 jalan akan malu untuk menyerangmu. Ning Changjiu mengabaikan sarkasmenya dan berkata, aku akan pergi ke penjara hantu lagi. Apa kau gila? Senyum roh kitab suci pedang memudar, dan ia langsung memarahi. Hidupnya bergantung padanya, jadi bagaimana mungkin ia melihatnya mengambil risiko tanpa alasan? Ning Changjiu berkata, tentu saja tidak sekarang. Setelah gagak emas bangkit, tak seorang pun bisa menyakitiku. Roh kitab suci pedang mengerutkan kening dan bertanya, apa sebenarnya asal-usul gagak berambut emas itu? Ning Changjiu juga tidak tahu, jadi ia tidak menjawab. Ia malah menghela napas dan mengulang kata, Shuro. Shuro. Roh kitab suci pedang merasa seolah pernah mendengarnya sebelumnya, seolah mengingatnya sejak awal hidupnya. Kedengarannya bukan kata yang bagus. Kata penguasa bulu darah, mencapai kesimpulan yang sangat berlawanan dengan Cao Xiaoli. Ning Changjiu melipat tangannya di perut bagian bawah, matanya terpejam. Ia lebih mengenal kata, Shuro. Ingatannya diselimuti kabut, dan ia bahkan tak bisa mengingat penampilannya di masa lalu. Hanya dengan melihatnya lagi ia dapat memahami detail kuil Tao kecil itu. Dan, Shuro, kembali di kota kekaisaran, Lu Jiajia telah memperkenalkan mereka pada prinsip-prinsip kultivasi. Ia menyebutkan 5 jalan, jalan manusia, jalan surgawi, jalan iblis, jalan hantu, dan jalan neraka. Ning Changjiu samar-samar ingat kakak seniornya pernah bercerita kepadanya, ketika ia berada di alam tak teramati, bahwa ada 6 jalan di atas Istana Ungu. Ia tidak ingat jalan ke-6. Kini, kepingan ke-6 dari teka-teki itu akhirnya tersusun. Jalan Shuro. Jalan ini sering disebut jalan iblis, tetapi tidak seperti iblis pembunuh pada umumnya, jalan ini adalah jalan suci yang diukir di celah antara manusia dan dewa. Shuro. Mungkinkah para Shuro tidak lagi diizinkan memasuki Dao di dunia ini? Persis sama 12 tahun yang lalu. Apa yang terjadi hingga memutus jalan menuju surga? Dan hantu di dalam penjara itu telah menyihirnya, apakah ia benar-benar hanya mencoba memberitahunya kata Shuro? Apa hubungannya dengan dirinya? Ia memikirkan mayat-mayat, lengan-lengan patah, dan darah lengket berbau busuk yang berserakan di lantai penjara, dan tubuhnya menegang. Bos, ada apa? Apa aku merasa tidak nyaman? Ibuku yang mengajariku keterampilan ini. Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja ibu tua terkutuk itu. Cao Xiaoli membela diri. Kata-kata gadis itu membantunya kembali tenang. Kapan seseorang paling mungkin menjadi iblis? Ketika mereka sendirian, ditinggalkan teman-teman, kultivasi Tao mereka terhenti, dan hidup mereka hampir berakhir. Perpisahan dan kematian yang tak terelakkan, suka dan duka, amarah dan duka hidup, ditekan jauh di dalam jiwa selama proses kultivasi keabadian. Di ujung jalan keabadian yang dingin dan acuh tak acuh, ketika keabadian, dalam pikiran Tao tak lagi sempurna, mereka dinyalakan oleh 7 emosi dan 6 keinginan, dan menjadi api yang berkobar. Kemudian, kejahatan yang sepenuhnya berlawanan dengan keabadian terlepas dan berubah menjadi kekuatan iblis. Iblis adalah jenis lain dari dingin dan tak berperasaan. Mereka arogan dan mengabaikan hukum moral masyarakat manusia, hidup menyendiri. Mereka hanya mencari kebebasan sejati jiwa dan raga, alam semesta yang tak terkekang, dan rela mengorbankan segalanya demi hal ini. Ini adalah kemungkinan lain untuk mencapai keabadian. Namun, ini bukanlah jalan yang dipilih Ning Changjiu. Tiba-tiba ia merasa sedikit takut. Jika adik perempuannya, Lu Jiajia, Zhao Xianger, atau semua orang yang pernah dekat dengannya di masa lalu tidak ada lagi, akankah ia kehilangan ikatannya seiring waktu dan perlahan-lahan berjalan menuju jalan berliku menuju dunia bawah? Ia tidak tahu. Pikiranmu sedang kacau, kata roh kitab suci pedang. Kau pasti merindukan yang mulia lagi, Sueyu Jun menganalisis secara acak. Ning Changjiu mengabaikan mereka. Ia membuka matanya, menatap gadis di belakangnya, dan tiba-tiba tersenyum. Cao Xiaoli tersentak melihat perilaku bos yang tidak biasa. Hal mengerikan seperti itu baru saja terjadi hari ini, jadi senyumnya yang biasanya lembut tampak menakutkan. Bos, ada apa? Cao Xiaoli ketakutan. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, bukankah kau akan menjadi gadis teratai merah? Kenapa kau masih berdiri di sana? Oh, Cao Xiaoli tiba-tiba tersadar dan langsung teringat janjinya sebelumnya. Tapi itu hanya bohong. Apa hubungan teratai merah dan gadis giok? Tapi bagaimana mungkin ia menunjukkan rasa takutnya di depan bos? Ia langsung berkata, aku akan menyiapkan makanan dan mentraktir bos. Ning Changjiu tidak banyak berharap.
Benar saja, ketika Cao Xiaoli akhirnya menyajikan 3 hidangan, Ning Changjiu hanya bisa tersenyum kecut. Apakah ini gadis teratai merah? Di atas piring di hadapan Ning Changjiu, sebuah tomat yang diiris seperti bunga teratai, ditaburi beberapa potong daging kerang. Cao Xiaoli, merasa sedikit bersalah, langsung berkata, tidak apa-apa jika bos tidak puas. Ini 2 hidangan favoritmu lagi. Tatapan Ning Changjiu beralih ke samping. Memang ada 2 tumpukan hidangan lagi di dekatnya, satu berisi telur rebus dengan daun bawang dan sayuran hijau, dan satu lagi berupa panekuk yang dibungkus manggis. Apa ini? Tanya Ning Changjiu, sambil melihat hidangan pertama. Dinghai Shenzhen yang dibungkus Qinglong. Mata Cao Xiaoli berbinar, berpikir dalam hati, betapa bosnya baru memasak selama 3 hari, namun ia dan dirinya begitu serasi. Ia mengangguk, cukup puas dengan keahliannya. Lalu apa ini? Lao Shan. Ning Changjiu menatap hidangan berikutnya, tenggelam dalam pikirannya. Cao Xiaoli dengan percaya diri menyatakan, ini Flying Fox Ichebek. Apa maksudmu? Tanya Ning Changjiu tanpa ragu. Bing, dalam panekuk, San, dalam manggis. Ichebek, bukankah itu karakter pertama yang kutulis terakhir kali? Memasak itu seperti berlatih ilmu pedang, kau harus belajar untuk fleksibel. Oh, dan Flying Fox. Cao Xiaoli ragu-ragu mengambil sumpitnya dan mengangkat sedikit pinggiran panekuknya, wajahnya memerah seolah-olah ia telah mengangkat ujung roknya. Ia melihat salah satu sisi panekuknya, gosong. Oh, Ning Changjiu tiba-tiba tersadar, mencibir dan memuji, kau jenius. Cao Xiaoli tersenyum malu-malu dan berkata, saat cuaca dingin nanti, akan ada banyak makanan di luar kota. Dengan begitu, seluruh kota akan punya cukup makanan. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Ning Changjiu tidak menolak tawarannya, melainkan bersenandung pelan. Ia menghabiskan makanannya yang sederhana dan bertanya dengan santai, apakah kau punya penyakit bawaan sejak lahir? Tidak, sepertinya aku terlahir dengan kelebihan, kata Cao Xiaoli tanpa ragu. Ning Changjiu melanjutkan, lalu kenapa kau pikir pakaianmu ingin membunuhmu? Cao Xiaoli menyilangkan tangan, mengusap bahunya, dan berkata dengan malu-malu, bagaimana aku tahu? Ning Changjiu bertanya, apakah sudah seperti ini sejak kau kecil? Cao Xiaoli menjawab, tidak juga. Sudah lama sejak terakhir kali kita mengikuti ekspedisi Gunung Salju. Jangan khawatir, ini bukan masalah serius. Ning Changjiu tidak mendesak. Selama beberapa hari berikutnya, kota itu terasa sangat damai. Setelah penilaian, Perdana Menteri tidak datang mengunjungi mereka. Ning Changjiu juga dengan tekun mencari lokasi Aula Roh Bintang, tetapi setelah mencari di seluruh kota, ia tidak dapat menemukan aula yang dinamai dengan nama itu. Cao Xiaoli telah belajar ilmu pedang dengan Ning Changjiu akhir-akhir ini, berharap untuk lebih menyempurnakan pedang ilahi Beimingnya. Bos, apa nama pedangmu? Cao Xiaoli bertanya dengan sungguh-sungguh suatu hari, sambil menunjuk ke dahan di pinggangnya. Cao Xiaoli tidak akan pernah melupakan pemandangannya mengayunkan dahan dengan begitu anggun dan elegan saat ia menerobos formasi. Meskipun dahan itu tampak biasa saja, ia menganggapnya sebagai artefak suci. Ning Changjiu memandang dahan di pinggangnya, yang dipenuhi kekuatan waktu, dan merasa bahwa dahan itu pantas diberi nama. Spirit of the Sword Scripture dan Lord Bloodfeather juga berpartisipasi dalam upacara pemberian nama. Akhirnya, Samudra Utara, yang diusulkan Cao Xiaoli mengungguli, cabang bulan, milik roh kitab suci pedang dan, tongkat ilahi, milik penguasa bulu darah, dan dipilih oleh Ning Changjiu sebagai namanya. Cao Xiaoli mengagumi ketajaman mata sang bos dalam melihat bakat. Jika ia tahu bahwa ia secara tidak sengaja telah mengalahkan 2 iblis kecil, ia pasti akan lebih bersemangat lagi. Ning Changjiu juga hafal resep-resepnya. Intinya, ketika Cao Xiaoli menyebutkan nama-nama hidangannya yang dilebih-lebihkan, Ning Changjiu sudah bisa membayangkan seperti apa hidangan itu nantinya. 3 hari berlalu tanpa ia sadari. Hanya sehari sebelum Xing Yuan meninggalkan kota untuk membuka hutan belantara. Pada hari itu, Cao Xiaoli berguling-guling, terlalu bersemangat untuk tidur. Ia membungkus dirinya dengan selimut dan keluar tanpa alas kaki ke pintu Ning Changjiu, lalu mengetuk pintunya. Ada yang salah. Ning Changjiu menatap gadis kecil yang berdiri di pintu dan bertanya. Bos, kau harus melindungiku besok, Cao Xiaoli memperingatkan. Ning Changjiu berkata, kalau kau tidak tidur dengan patuh, aku akan melemparmu ke lapangan es besok. Cao Xiaoli bergaul dengannya selama beberapa hari, dan ia menjadi lebih berani. Ia mengerutkan bibir dan berkata dengan genit, bos, aku takut dingin. Ning Changjiu berpikir dalam hati, ia sungguh tidak bisa berhati lembut. Gadis kecil ini berani bersikap begitu keras. Cao Xiaoli menatap wajah tak berdayanya dan melanjutkan, bos, saat kita meninggalkan kota ini, kau akan pergi. Ning Changjiu tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Cao Xiaoli berkata, bawa aku bersamamu. Ning Changjiu tidak bisa menjawab. Cao Xiaoli merasa tidak senang. Ia mengumpulkan selimut katunnya yang besar, membungkus dirinya dengan selimut itu, dan tampak sedikit gemuk. Cao Xiaoli bertanya, bos, apakah kau punya istri di kehidupanmu sebelumnya? Ning Changjiu berkata, tidak. Cao Xiaoli menatapnya dengan malu-malu, kebetulan sekali, aku juga tidak.
Ning Changjiu berkata dengan dingin, kalau kau bicara lagi, kau bisa pergi mengambil cambuk dan papan cuci. Cao Xiaoli sama sekali tidak takut, tetapi dengan penuh semangat berkata, bos akhirnya akan mengambil tindakan terhadapku. Petik 2 petik 2. Ning Changjiu terdiam. Setelah akhirnya berhasil menipu Cao Xiaoli agar tertidur, Ning Changjiu menepuk dahinya dan membuatnya tidur nyenyak. Kemudian, ia keluar malam seperti biasa. Pertama-tama ia berjalan-jalan di sekitar kota kekaisaran untuk mengamati apakah ada yang tidak biasa, lalu pergi ke perpustakaan sendirian. 2 hari yang lalu, ia mencari catatan tentang penjara hantu di perpustakaan, tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Hari ini ia menyelinap masuk lagi, berharap menemukan beberapa petunjuk yang terlewat. Ia sudah familiar dengan tata letak perpustakaan. Ning Changjiu dengan cepat menemukan catatan monster di penjara. Setiap fakta yang diketahui tentang setiap monster tercantum dengan jelas. Bahkan iblis yang paling umum pun berisi ratusan halaman catatan dan analisis. Ning Changjiu membolak-baliknya satu per satu. Namun, buku-buku itu berakhir di lantai 2 penjara, dan tidak ada satupun buku yang tersisa mengenai lantai 3. Dalam kegelapan, mata pedang Ning Changjiu bersinar redup. Suara lembut membalik halaman terngiang di sela-sela jarinya, lalu tiba-tiba menghilang bagai benang laba-laba yang diputus api. Ning Changjiu mengangkat alisnya sedikit. Getaran peringatan tiba-tiba memancar dari hati daunnya, membuatnya berbalik tiba-tiba dan menghunjamkan pedangnya ke depan tanpa ampun. Pedang itu mengenai sesuatu, lalu tertahan dan terhenti. Boom! Api pedang langsung menerangi mata pedang Ning Changjiu yang secerah cermin, menerangi sosok gelap yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Pupil mata Ning Changjiu mengerut. Di saat-saat genting, ia mempertimbangkan banyak kemungkinan, tetapi tak pernah membayangkan melihatnya lagi. Sosok itu gelap, warnanya hampir sama dengan malam yang pekat. Ia jelek, berlendir, dan tanpa fitur atau anggota tubuh. Ia adalah roh jahat yang terpenjara di bagian terdalam penjara hantu. Entah bagaimana, ia berhasil lolos dari kurungannya, menemukan jalan masuk ke perpustakaan, dan muncul di belakang Ning Changjiu. Ning Changjiu tak bisa melihat matanya, tapi ia bisa merasakan tatapan tajam di jantung dan tenggorokannya, seolah-olah dengan sekali lirikan, tatapannya akan berubah menjadi pedang, menusuknya. Namun tak terjadi apa-apa. Cahaya sunyi bersinar dalam kegelapan yang tenang. Itu adalah api ke. Saat roh jahat itu muncul, gagak emas di dalam dirinya bagaikan anjing yang sedang tidur siang, tiba-tiba mendengar suara ketukan drum di mangkuk makanannya. Gagak emas membuka matanya dan menjerit panjang, dan semua kegelapan serta kekotoran dunia tak dapat mendekatinya. Api keemasan, tanpa kehangatan, menerangi seluruh perpustakaan dengan cahaya yang cemerlang. Iblis itu ternyata tak sekuat yang dibayangkannya. Sepertinya ia telah kehilangan banyak kekuatannya selama bertahun-tahun di belenggu. Kini, ia tak lebih dari makhluk buruk rupa dan menyedihkan, yang dengan cepat hancur dan lenyap dalam cahaya gagak emas. Ketika lapisan kotoran seperti lumpur di luar menghilang, Ning Changjiu melihat matanya. Mata itu memang mata manusia, tetapi mungkin karena takut, bagian putihnya sebagian besar terlihat, dan pupilnya hanya sebagian kecil. Mata itu menatap Ning Changjiu melalui cahaya gagak emas, berulang kali berkata, Shuro, Shuro, Shuro. Shuro, Ning Changjiu mencoba bertanya, tetapi lawan bicaranya terus mengulang suku kata yang sama, membuat komunikasi menjadi mustahil. Shuro, Shuro, Shuro. Kata-katanya semakin cepat. Sosok manusia yang terkurung lumpur tampak begitu layu, Ning Changjiu menyadari bahwa ia masih terbungkus jubah kekaisaran yang berkarat. Boom! Cahaya meledak di sekitar mereka. Ning Changjiu tetap berada dalam kegelapan sampai Minglan benar-benar menghilang, menyatu dengan kegelapan. Ia membayangkan pertarungan hidup mati melawan Minglan di masa depan, tetapi ia tidak membayangkan hantu itu akan dibantai oleh dominasi alami gagak emas. Gagak emas mendarat di bahunya. Ning Changjiu tahu ini bukan waktu yang tepat untuk berlama-lama di sana, jadi ia segera meninggalkan perpustakaan. Saat ia pergi, ia menyebarkan kesadaran spiritualnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Setelah ia pergi, sesosok muncul di perpustakaan. Ia mengenakan tudung hitam, rambutnya berwarna perak, dan senyum nostalgia tersungging di bibirnya. Sekembalinya ke rumah, ia melepaskan Minglan dan melemparkannya ke kamarnya sendiri. Kemudian, mengabaikan permohonan Sue Yujun, ia pergi ke kamar Cao Xiaoli. Gagak emas telah terbangun, dan masalah fisik Cao Xiaoli pun teratasi secara alami. Ia mengarahkan gagak emas untuk menyalurkan sebagian cahayanya guna menekan roh kitab suci pedang. Roh kitab suci pedang, yang dengan geram mengutuk Ning Changjiu karena memanfaatkan situasi, mundur dalam duka ke kedalaman laut Qi-nya. Ning Changjiu menyingkap selimut Cao Xiaoli dan menarik tubuhnya keluar. Ning Changjiu memanggil gagak emas. Seolah menemukan kelezatan yang bahkan lebih nikmat daripada kegelapan, ia meleleh langsung ke punggung Cao Xiaoli, melahap hawa dingin. Cao Xiaoli mengerang pelan dalam tidurnya, bibir halusnya nyaris tak bersentuhan. Saat diam, ia tampak begitu rapuh, seperti sehelai rumput yang mudah patah.
Ruangan itu tampak diterangi oleh sebuah lampu, yang ditempatkan di antara mereka, menerangi pemuda dan gadis itu dalam kegelapan. Setengah jam kemudian, Ning Changjiu kembali menyelimutinya. Lapisan tipis embun beku menyelimuti bibir Ning Changjiu, membuatnya tampak seperti zombie. Ia menyentuh bibirnya sendiri yang dingin, lalu menarik gagak emas dan bersiap untuk pergi. Bos! Suara seorang wanita muda tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ia tiba-tiba terbangun lebih awal. Gadis itu seperti bermimpi buruk. Ia mengulurkan tangannya, meraih ke depan, tampak tak berdaya. Cao Xiaoli, yang siap pergi, akhirnya berhenti dan meremas tangannya, memberikan sentuhan hangat ke tubuhnya yang dingin. Bos! Cao Xiaoli membuka mata dan menatapnya. Ia tidak bertanya mengapa Ning Changjiu ada di kamarnya, tetapi hanya mengulangi, aku baru saja bermimpi buruk. Ning Changjiu duduk dan, dengan kesabaran yang langka, bertanya, apa yang kau impikan? Aku bermimpi bola api raksasa di langit. Bola itu begitu merah dan besar, menyala tanpa henti. Jika suatu hari jatuh, pasti akan membakar seluruh dunia, kata Cao Xiaoli cemas, matanya dipenuhi ketakutan. Ning Changjiu menghiburnya, itu bukan bola api, itu matahari. Matahari. Cao Xiaoli merasa seperti pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Ya, matahari. Di dunia luar, mataharilah yang menerangi seluruh dunia. Ia terbit di timur dan terbenam di barat, tak pernah terbenam ke tanah, selamanya, jelas Ning Changjiu. Dunia luar. Cao Xiaoli tampak linglung. Baiklah, aku akan mengajakmu keluar untuk melihatnya nanti. Ning Changjiu tiba-tiba berjanji. Aku tidak bisa keluar, aku tidak bisa keluar. Cao Xiaoli tiba-tiba meringkuk, melilitkan selimut lebih erat, dan bersembunyi di dalamnya, memeluk dirinya sendiri dan menggigil. Ning Changjiu tidak tahu apa yang salah dengannya, menyentuh dahinya, dan berkata, kamu kedinginan. Cao Xiaoli menggelengkan kepalanya kuat-kuat, aku tidak kedinginan. Aku akan mati. Bos, aku akan mati. Ning Changjiu selalu lebih sabar menghadapi gadis kecil itu, dan berkata, aku akan menyembuhkanmu, kamu tidak akan mati. Cao Xiaoli tiba-tiba menutup matanya, dan saat ia menutup matanya, air mata mengalir deras, aku takkan hidup lama. Aku menjual waktuku. Apa? Aku ingat aku menjual waktuku kepada seseorang. Dia membeli waktuku. Cao Xiaoli berbicara tak jelas. Wajah Ning Changjiu semakin serius. Gadis kecil itu menyeka air matanya dengan selimut, kata-katanya terbata-bata namun tulus, banyak orang di kota ini telah menjual waktu mereka. Aku telah menjualnya selama bertahun-tahun sebelum aku bertemu denganmu, bos. Kau tidak boleh meninggalkanku. Ning Changjiu mengetuk alisnya dengan jari, menenangkan pikirannya yang kacau. Kemudian ia berkata dengan lembut, kepada siapa kau menjual waktumu? Monster-monster di lembah salju. Ada ngarai di luar kota, tempat para monster besar tinggal. Bos, kau tidak boleh pergi ke sana, kau akan tertipu. Lembah salju. Ning Changjiu mengingat catatan dalam gulungan terlarang. Ye Chu, Ning Changjiu memanggil namanya dengan lembut. Titik. Ngarai yang dalam, salju tebal, tebing curam, bebatuan bergerigi. Seorang pria perlahan muncul dari mulut gua. Ia tampan dan luar biasa rupawan, matanya terukir aksara kuno, setiap katanya bagaikan bintang yang bersinar, memancarkan cahaya ilahi. Ia menatap ngarai yang dalam, tempat salju mengguyur sepanjang tahun, dan mengibarkan spanduk seolah-olah sedang membuka usaha. Di spanduk itu tertulis sebaris puisi yang diwariskan turun-temurun entah dari mana. Tahun baru telah berlalu dengan meriah. Jendela tertiup angin, dan tirai bambu membiarkan udara dingin dari luar kota masuk. Suara angin yang samar berputar-putar di sekitar rumah dan perlahan menghilang. Ning Changjiu menoleh dan menatap cahaya redup di luar tirai bambu. Cao Xiaoli terbungkus selimut tebal, meringkuk di sudut, wajahnya terbenam di rambutnya yang berantakan seperti anak singa yang ketakutan. Setelah selesai berbicara, ia pun terdiam. Ia bahkan tidak yakin apakah ia sedang membicarakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau hanya menceritakan mimpi buruk. Ia hanya merasa sangat dingin, seolah-olah berada di salju, dan selimut tebal itu seolah tak mampu menghangatkannya. Kenapa kau tidak memberitahuku hal-hal ini sebelumnya? Kata-kata Ning Changjiu menyadarkannya kembali. Cao Xiaoli menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak ingat apapun sebelumnya. Mungkin ini hanya mimpiku. Ning Changjiu terus bertanya, siapa orang yang mengulur waktumu? Cao Xiaoli langsung berkata, dia monster. Hah? Ning Changjiu berpikir, bukankah ada monster di luar kota? Cao Xiaoli berkata, aku sudah melihatnya 2 kali. Sekali, dia sangat tampan, yah, hanya kalah dari bos. Dan sekali lagi, dia monster. Ning Changjiu bertanya, monster macam apa? Cao Xiaoli memejamkan mata, seolah kesakitan, seolah memikirkannya saja sudah membuatnya sakit kepala. Seekor monster. Dia tampak seperti boneka, dengan benang putih lengket melilit tubuhnya. Dan yang terpenting, dia tidak punya wajah. Cao Xiaoli tiba-tiba membuka matanya dan berkata, dia tidak punya wajah. Dia melukisnya sendiri. Ning Changjiu tidak dapat menemukan catatan serupa di benaknya. Dia terus bertanya, apa yang kau dapatkan sebagai imbalan menjual waktumu?
Cao Xiaoli berkata, untuk tetap hidup. Ning Changjiu berkata, berapa banyak waktu yang kau jual? Cao Xiaoli mengenang, harga waktu setiap orang berbeda. Waktuku sudah sangat berharga, tetapi meskipun begitu, aku masih menjual hampir 30 tahun waktuku. 30 tahun, Ning Changjiu bertanya, tapi kalau dia tidak menolongmu, kau mungkin sudah mati. Kalau begitu, kau tidak akan punya 100 tahun lagi di kehidupanmu yang asli. Apa sebenarnya yang dia beli? Cao Xiaoli menjelaskan dengan suara pelan, aku juga menanyakan pertanyaan ini padanya. Dia bilang, selama masih ada kemungkinan untuk bertahan hidup, waktuku di masa depan sangat berharga. Dan dia membantuku menemukan kemungkinan itu. Kedengarannya seperti pembohong, kata Ning Changjiu. Cao Xiaoli mengangguk dan berkata, awalnya kupikir begitu, tapi sekarang kupikir-pikir, saat aku baru kembali ke kota, aku mengalami insiden di gedung seni. Seseorang kerasukan dan membunuh orang tanpa pandang bulu. Aku menyelamatkan Su Yansu dan berteman baik dengannya. Awalnya kupikir ini adalah kesempatan yang diberikan takdir untuk bertahan hidup, tapi aku tak menyangka akan bertemu bosnya nanti. Ning Changjiu menangkap satu kata dari kata-katanya, takdir. Takdir adalah kemungkinan tak terbatas antara kelahiran dan kematian. Seorang Taois yang telah mencapai pencerahan pernah berkata bahwa satu hari dibagi menjadi 12 jam, dan bayi yang lahir pada hari, tahun, dan jam yang sama memiliki takdir yang serupa. Lebih lanjut, faktor-faktor seperti lokasi, feng shui, dan berbagai faktor lainnya dapat digunakan untuk membangun model numerologi yang lebih komprehensif untuk memprediksi nasib. Model-model yang digunakan oleh orang awam saat ini adalah versi yang disederhanakan. Hanya mereka yang memiliki kekuatan perhitungan ilahi, mereka yang berada di atas 5 jalan, yang dapat benar-benar menghitung model-model ini dengan sempurna. Faktor-faktor yang terlibat dalam model-model ini sangat rumit, namun hasil yang dihasilkannya seringkali sangat akurat. Inilah yang dikatakan oleh kakak laki-lakinya yang kedua. Ia tidak tertarik pada numerologi. Ia tidak percaya pada takdir, tetapi ia juga takut. Jika takdir benar-benar ada, apa yang akan ia lakukan? Jika semuanya telah ditentukan sebelumnya, betapa menyedihkannya hal itu. Ning Changjiu memiliki gagasan samar bahwa monster yang tinggal di lembah bersalju itu mungkin memiliki otoritas atas takdir. Mengenai bagaimana ia telah mengubah takdir Cao Xiaoli, Ning Changjiu memiliki beberapa teori. Mungkin ia hanya mengubah hasilnya, menyebabkan Cao Xiaoli meninggal 3 tahun kemudian, membiarkan takdir sendiri yang mengisi penyebab yang tersisa. Atau mungkin ia telah menemukan secercah harapan dalam takdir Cao Xiaoli, lalu mengekstrak peristiwa-peristiwa kecil yang mustahil ini, yang sebelumnya tersembunyi di celah-celah takdir, dan menanamkannya satu persatu ke jalan yang benar, menghubungkannya ke inti takdirnya. Tapi mengapa seorang dewa dengan kekuatan takdir mau mengulur waktu? Cao Xiaoli, melihat ia tetap diam, berasumsi ia tidak percaya dan segera berkata, bos, aku tidak berbohong padamu. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan mati dalam 3 tahun untuk menunjukkannya padamu. Petik 2. Tidak perlu, aku percaya padamu. Ning Changjiu menatap matanya, mendesah, apalagi yang dikatakannya padamu. Ia juga mengatakan, ah. Cao Xiaoli tiba-tiba menjerit. Ia membenamkan kepalanya di selimut, menggoyangkannya kuat-kuat, dan berkata dengan susah payah, rasanya seperti ada serpihan es di kepalaku. Ning Changjiu segera mengulurkan tangan dan menepuk alisnya, memadamkan kesadarannya yang kacau dan memulihkan ketertiban. Alis Cao Xiaoli berkedut 2 kali, lalu tubuhnya terhuyung dan jatuh ke tempat tidur. Dengan bunyi, krek, ia ambruk ke tempat tidur, selimutnya terbuka menutupi tubuhnya yang seputih salju. Ning Changjiu menyelipkan selimut di bawahnya, membungkus kakinya yang dingin. Melalui selimut, Ning Changjiu menekan jarinya ke tengah punggungnya, mengalirkan energi spiritual murni yang menghangatkan organ-organ dalamnya dan menghentikan rasa dingin yang tersisa. Gagak emas terbang lagi dan mendarat di bahunya. Ia menyentuh sayapnya dingin. Ning Changjiu mendesah, melipat pakaiannya yang berserakan dengan rapi, dan meletakkannya di kepala tempat tidur. Kemudian ia memindahkan kursi untuk duduk di samping tempat tidur dan bermalam di sana. Ia menatap malam yang tak berujung, bertanya-tanya rahasia apa yang tersembunyi di kota ini dan alam liar di baliknya. Di pagi hari, Cao Xiaoli terbangun seperti biasa. Ia menggosok matanya, tidak dapat mengingat kapan ia tertidur, hanya untuk merasakan sedikit sakit kepala. Ia menoleh dan mendapati dirinya sedang berbaring tengkurap. Kemudian, ia mendapati Ning Changjiu, berpakaian putih, sedang duduk dan tidur di samping tempat tidur. Bos, bisik Cao Xiaoli, lalu merasa sedikit menyesal. Untungnya, Ning Changjiu tampaknya tidak terbangun. Ia segera masuk ke dalam selimut, memeriksa tubuhnya, lalu mengangkat selembar selimut. Tangan kecilnya diam-diam menyentuh kepala tempat tidur, mengambil pakaian satu persatu dan memasukkannya ke dalam selimut, lalu memakainya dengan susah payah. Ning Changjiu, yang berpura-pura tidur, merasa tidak lagi memahami karakter gadis kecil ini. Bos, teriak Cao Xiaoli 2 kali berturut-turut setelah ia mengenakan pakaiannya.
Ning Changjiu berpura-pura bangun perlahan, meliriknya, dan berkata, apakah kamu sudah bangun? Cao Xiaoli mengenakan pakaian dan celana longgar, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak agak kekanak-kanakan. Bos, kenapa kamu tidur di sini? Tanya Cao Xiao. Ning Changjiu juga bertanya, kau tidak ingat apapun tentang tadi malam? Tadi malam, Cao Xiaoli tertegun, raut wajahnya terkejut, lalu rona merah muncul. Ia menangkupkan jari-jarinya, melipat tangan di depan dada, dan sedikit memutar pinggang rampingnya. Ia berkata dengan malu-malu, tadi malam, apa yang terjadi tadi malam? Apa kita? Ia mencengkeram selimut dan dengan hati-hati mengangkat kepalanya, tatapannya terpaku pada profil Ning Changjiu yang tampan, pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran. Sepertinya ia tidak ingat. Ning Changjiu berpikir dalam hati, apakah ini rahasia surga yang tak mungkin terungkap? Jika ia tidak memaksanya tidur tadi malam, Cao Xiaoli mungkin sudah gila, kehilangan akal, dan mati. Jelas, Cao Xiaoli tidak menyadari bahwa ia baru saja mengalami pengalaman mendekati kematian. Ia hanya mengerjap dan menatap Ning Changjiu, tangannya tergenggam di depan dada, menekan dadanya, sedikit berputar. Kakinya yang ramping terlipat di bawahnya, membentuk salib, berusaha terlihat memikat. Ning Changjiu menoleh dan meliriknya sekilas, berpikir bahwa dia agak mirip anak bebek. Cao Xiaoli menatap matanya dan bertanya-tanya mengapa bosnya begitu dingin. Mungkinkah dia teringat akan beberapa ilmu yang diajarkan Suster Su Yansu, dan jantungnya berdebar kencang. Ning Changjiu berdiri diam dan berbalik untuk pergi. Melihat bosnya begitu dingin, Cao Xiaoli segera menyadari bahwa dia salah. Bosnya begitu jujur, bagaimana mungkin dia menyentuhnya? Pasti, bos, tadi malam, apakah aku berinisiatif merayumu? Cao Xiaoli bertanya ragu-ragu, lalu berbicara dalam hati, aku berumur 17 tahun ini. Ada banyak orang yang menyukaiku sebelumnya dan datang untuk melamar ibuku, tetapi aku selalu perjaka. Sekarang setelah aku melihatmu, aku diam. Ayo masak, teriak Ning Changjiu. Oh, Cao Xiaoli menyela dan menjawab dengan lembut. Setelah sarapan, Cao Xiaoli tiba-tiba teringat masalah Pie. Dia menghitung dengan jari dan berpikir, kalau tidak salah, sepertinya hari ini. Aduh, jam berapa sekarang? Ning Changjiu melihat ekspresi bingungnya, dan seolah tahu apa yang dipikirkannya, ia berkata, siang. Oh. Cao Xiaoli menjawab dengan cemas, apakah kita akan ketahuan jika keluar seperti ini? Ning Changjiu menjawab, jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu. Cao Xiaoli terkejut, lalu diam-diam gembira, menyadari bahwa maksudnya adalah ia akan mematuhinya di luar. Membayangkan bosnya, yang begitu arogan di rumah, membungkuk padanya di luar, membuat Cao Xiaoli menantikan pertempuran Pie. Hari itu, Ning Changjiu bertemu dengan Raja Kota Alam Rusak untuk pertama kalinya. Saat itu di alun-alun pusat istana kerajaan, tempat orang-orang Xingyuan berdiri dalam formasi yang agak tidak teratur. Mereka mengenakan baju zirah, jubah, dan membawa senjata, masing-masing diikuti oleh makhluk semi-spiritual, roh-roh yang telah menandatangani perjanjian. Ning Changjiu juga mengikuti di belakang Cao Xiaoli, matanya tertuju padanya, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh, tampak seperti roh tanpa emosi. Tak lama kemudian, sang raja muncul dari istana yang terpencil. Di kota Broken Boundary, para raja dan kanselir tidak pernah memiliki nama mereka sendiri. Kekuasaan mereka dianugerahkan kepada dua nama sandi ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya, keturunan raja tidak pernah memiliki nama keluarga tetap, mereka dipilih oleh anak-anak mereka sendiri. Sebagaimana tertulis di prasasti batu, ia secara pribadi mengukir huruf Cao pada nama Cao Xiaoli. Ning Changjiu menatap sang raja di tangga batu. Ia mengenakan jubah kuning hitam kekaisaran yang disulam dengan naga dan ular piton yang tampak aneh. Di atas kepalanya terdapat mahkota kuno, manik-maniknya berjatuhan seperti tirai. Jubah naganya sangat mirip dengan dewa tanpa kepala yang terukir di dinding batu di ujung koridor jurang waktu. Wajah sang raja tampak biasa saja, namun saat ia melangkah perlahan keluar, ia memancarkan aura keagungan dan kekuasaan. Pikiran Ning Changjiu beralih ke hal lain. Ia teringat roh jahat tadi malam. Jubah naga yang dikenakannya tampak serupa. Rasa dingin menjalar di hatinya. Mungkinkah monster di bagian terdalam penjara hantu itu adalah raja sebelumnya? Sang raja, yang dirasuki oleh takdir yang tak diketahui, telah terkorupsi ke dalam kondisi ini, berubah menjadi hantu yang buruk rupa dan jahat, dan terpenjara jauh di bawah tanah hingga ajalnya. Berdiri di atas panggung logam, sang raja menyampaikan pidato yang berapi-api, lalu secara pribadi menyerahkan sebuah pedang perunggu kecil kepada setiap orang. Pedang perunggu ini menyerap darah monster, bilahnya menjadi gelap setiap kali diserap, sebuah ukuran yang digunakan untuk menentukan siapa yang telah membunuh monster terbanyak. Setelah pedang ditembakkan, Perdana Menteri menganugerahkan berkah kepada setiap orang, menawarkan perlindungan dalam perjalanan mereka. Semuanya berjalan dengan sangat hati-hati. Cao Xiaoli, karena tergesa-gesa, tidak punya waktu untuk merias wajah atau menyisir rambutnya, jadi ia sesekali menggunakan jari-jarinya sebagai sisir, menyisirkannya dari atas ke bawah.
Pertempuran Pie dilakukan beberapa kali dalam setahun, dan sebagian besar pertempuran ini tidak melibatkan penjelajahan lahan baru, melainkan reklamasi lahan yang ada dan budidaya tanaman yang terbatas. Fluktuasi suhu ekstrim antara siang dan malam menyulitkan banyak tanaman untuk bertahan hidup, sehingga memastikan ketahanan pangan menjadi hal terpenting bagi mereka yang menjelajahi wilayah yang belum dipetakan. Setelah semuanya selesai, Cao Xiaoli dan Ning Changjiu meninggalkan kota Xingyuan. Hanya beranggotakan sekitar 30 orang, dan mereka tidak dapat mengorganisir diri seperti pasukan karena roh mereka berbeda ukuran dan bentuk. Beberapa adalah kodok raksasa yang menggendong gadis-gadis muda, beberapa adalah makhluk seperti tanaman karnivora, dengan beberapa mulut besar yang membuka dan menutup, sulur-sulur menari liar, dan beberapa adalah manusia yang terbelah dua, tetapi masih memiliki tekad yang kuat dan pisau panjang di tangan mereka. Mata Cao Xiaoli perlahan menyapu sekeliling, berpura-pura melihat sekeliling dengan santai. Ia masih menganggap bosnya yang paling tampan. Cao Xiaoli. Seseorang tiba-tiba memanggil namanya. Cao Xiaoli menoleh dan mendapati itu adalah pria yang aneh. Ia berkata dengan dingin, "Ada apa?" Di belakang pria itu terdapat mata yang diselimuti kabut hitam, dan frekuensi kedipan mata itu sangat cocok dengan pria itu. "Apakah ini rohmu?" Pria yang bernama itu menatap pemuda di sampingnya dengan senyum nakal. Cao Xiaoli menatapnya dingin dan berkata, "Ada keberatan." Pria itu menatap wajah dingin gadis itu dan tersenyum, "Kurasa kau tidak menemukan arwah, melainkan seorang pemuda tampan." Orang-orang lain yang mendengar ini juga tertawa pelan. Cao Xiaoli tidak hanya mengabaikan mereka, tetapi diam-diam merasa senang. Para penguasa keluarga kerajaan ini kebanyakan adalah mereka yang telah mengalami banyak pertempuran di alam liar. Mereka tidak menganggap monster di luar kota sebagai lawan yang tangguh. Setiap perjalanan seolah menjadi pengalaman untuk mengasah ilmu pedang mereka. Karena itu, mereka saling berkomunikasi dan bercanda sepanjang perjalanan. Di luar gerbang dari kota kerajaan ke kota luar, terdapat jalan luas yang dibangun khusus. Orang-orang, yang sebagian besar tampak lesu, berdiri di kedua sisi jalan, memperhatikan mereka berjalan keluar kota dari kejauhan, berteriak satu demi satu. Cao Xiaoli merasakan tatapan mereka, dan kesuraman yang telah lama terpendam di hatinya perlahan sirna. Ia memperlambat langkahnya dan mencondongkan tubuh ke arah Ning Changjiu, mencondongkan tubuh ke dalam seperti burung kecil. Namun, Ning Changjiu tidak menunjukkan tanda-tanda mengerti dan ikut memperlambat langkahnya, menjaga jarak. Di balik tembok kota yang menjulang tinggi, gerbang-gerbangnya sudah terbuka. Kota perkasa ini bagaikan sangkar. Berabad-abad yang lalu, para binatang buas berada di luar, dan manusia terkurung. Kini, merekalah binatang buas yang sesungguhnya, mengaum menembus pegunungan dan hutan, memperluas wilayah mereka sedikit demi sedikit hingga mereka menemukan benua baru dan memimpin semua orang keluar dari kota tandus ini. Di balik kota kerajaan terbentang hamparan lembah dan pegunungan tandus yang luas, semuanya berwarna biru tua seperti besi. Bebatuan bergerigi itu melengkung tajam, menjulang ke langit, dan di antaranya samar-samar terlihat siluet burung-burung aneh yang berputar-putar. Sebuah jalan setapak buatan manusia, terkubur di antara rerumputan setinggi lutut, mengarah ke kejauhan. Di sepanjang jalan setapak ini, beberapa benteng terpisah di kejauhan. Benteng-benteng ini kecil, tetapi dibangun kokoh, dan di atasnya terdapat menara suar. Apakah ini bagian luar kota? Roh kitab suci pedang mengintip melalui mata Ning Changjiu, mengamati deretan puncak dan tebing yang terjal, masing-masing setajam pisau. Setiap puncak ini sangat tinggi, masing-masing merupakan gunung yang terkenal dengan keunikannya sendiri. Namun, seluruh dunia tampak sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Ning Changjiu berkata, "Ada yang aneh dengan tempat ini." Roh kitab suci pedang bertanya, "Apa yang aneh?" Di dalam pedang yang patah, penguasa bulu darah berseru, "Aku telah melihat banyak gunung dan sungai yang terkenal. Keluarkan aku agar aku bisa memeriksanya." Ning Changjiu tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, hanya berkata dalam hati, "Hafalkan retakan di bebatuan tebing." Roh kitab suci pedang, yang tidak menyadari pikirannya, hanya menjawab. Begitu seluruh kelompok mencapai dunia terbuka di luar, mereka menyebar ke kedua arah seperti burung yang melebarkan sayapnya. Meskipun daerah di luar kota tampak mati dan sunyi, sebagian besarnya damai. Setelah berjalan cukup lama, tak terlihat tanda-tanda monster. Namun kedamaian ini pada akhirnya hanyalah ilusi, dan tak lama kemudian, gelembung itu pun pecah. Sesampainya di tebing, Cao Xiaoli memperlambat langkahnya. Ia menatap tebing itu, bulu kuduknya merinding. Merangkak rapat di tebing, segerombolan makhluk dari penjara hantu bergelimpangan rapat. Mereka menyerupai manusia mutan, dengan ekor dan cakar yang seolah memiliki daya hisap yang luar biasa, menempel tak bergerak di tebing tinggi seperti sarang tokek. Meskipun Cao Xiaoli pernah keluar kota bersama tim sebelumnya, meskipun ia sendiri telah membantai banyak monster, melihat pemandangan seperti itu tetap membuatnya merinding. Ning Changjiu, Cao Xiaoli menoleh dengan dingin dan memanggil dengan percaya diri, memanggil namanya. Ning Changjiu mengerutkan kening, tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia menjawab dengan tenang.
Lebih dari 30 praktisi pedang, dipimpin oleh Wei Yuan, tiba-tiba meledak seperti kembang api, berubah menjadi garis-garis bayangan yang melesat ke arah monster-monster yang menunggu. Suara renyah tulang patah bagaikan sabit yang membelah jerami. Di luar istana, semua orang telah bubar. Raja telah kembali ke kedalaman istananya. Ada banyak lentera istana di dalamnya, tetapi kini, tak satu pun menyala, membuat istana terasa begitu sunyi. Istana ini dibangun di atas gunung yang menjulang tinggi, yang, bagaikan ombak, seakan siap menenggelamkannya kapan saja. Raja dengan tenang melangkah lebih dalam ke kedalaman itu, tempat singgasananya berada. Tidak seperti singgasana di dunia luar, yang dihiasi emas dan perak, bertatahkan giok, dan dipenuhi keindahan yang luar biasa, singgasana ini diukir dari satu blok giok hitam. Bentuknya agak memanjang, lebih mirip sofa giok yang hangat dan tenang. Bukan karena raja tidak menyukai kemewahan, melainkan karena pemilik sejati kursi itu tidak menyukainya. Siming duduk di singgasana, gaun hitam legamnya dengan lembut membalut tubuhnya yang luar biasa anggun. Rambut putih keperakannya tergerai di lekuk tubuhnya, seluruh tubuhnya tampak menyatu mulus dengan giok hitam pekat. Raja yang konon paling arogan di kota alam rusak itu benar-benar berlutut di hadapannya. Kau tak perlu berlutut di hadapanku, kata Siming lembut, matanya sedikit terbelalak. Sang raja berkata dengan penuh hormat, Tuan Siming adalah dewa yang dikirim dari surga, masa depan kota alam rusak. Kau harus berlutut. Bibir Siming yang semerah kelopak bunga sakura sedikit mengerucut saat ia bersandar di kursinya, satu tangan bertumpu di pipinya. Lengan bajunya yang longgar terkulai, memperlihatkan lengannya yang sempurna. Ia tersenyum tenang dan lembut, jangan khawatir. Jika kau mendengarkan baik-baik kata-kataku, kau tak akan jatuh ke dalam demonisme seperti raja sebelumnya. Sang raja, memikirkan monster mengerikan jauh di dalam penjara hantu, berlutut dengan lebih khusyuk. Siming mengangkat pergelangan tangannya yang indah, jari-jarinya seperti kelopak bunga yang mengambang di atas air. Ia berkata, jika kau masih ragu, kau bisa bertanya kapan saja. Sang raja mengikuti gerakannya dan berdiri, berkata, tidak ragu. Siming terkekeh, mata indahnya menyipit, dan ia bertanya, apakah kau tidak ragu, atau kau tidak berani ragu? Raja membungkuk sedikit dan berkata, aku hanya berharap suatu hari nanti rakyatku bisa meninggalkan kota ini. Siming berkata dengan suara berat, tahukah kau bahwa bukan kota ini yang akan kita tinggalkan? Raja mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu. Kuharap Tuan Siming bisa mengatakan yang sebenarnya. Siming menatap langit-langit istana yang gelap gulita, seolah-olah ia bisa melihat langit malam di baliknya. Ia melanjutkan, tahukah kau mengapa kita tidak bisa melihat bintang-bintang di langit? Matahari, bulan, dan bintang-bintang hanya ada di dalam buku, tak seorang pun di kota ini pernah melihatnya. Aku tidak tahu. Raja menunggu jawaban. Siming berkata perlahan, karena mereka telah lama meninggalkanmu. Kau adalah yatim piatu yang ditelantarkan oleh waktu. Selama apapun kau menunggu di sini, kau tak akan pernah menemukan sumber segalanya. Dewi, apakah kau telah meninggalkan kami? Kata raja dengan suara gemetar. Siming tersenyum lembut, kata-katanya yang lembut diwarnai dengan nada mengejek, Dewi itu telah lama pergi, dan akulah dewa barumu. Aku akan mematahkan kutukan kota ini dan membawa semua orang keluar untuk melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang yang melegenda. Tuan Siming, apa yang kau cari? Raja bertanya-tanya apa yang mungkin ditemukan di kota tandus ini yang dapat memuaskannya. Siming adalah jabatan kuno di kota kerajaan, seperti penyihir, yang bertanggung jawab atas ramalan dan meramal nasib baik dan buruk. Bertahun-tahun yang lalu, Tuan Siming sebelumnya tiba-tiba meninggal dunia, dan wanita yang luar biasa cantik ini tiba di kota, menggantikan Siming dan pensiun ke istana. Raja, yang dulunya orang paling berkuasa di kota itu, dengan mudah dikalahkan oleh Siming. Setelah berkali-kali kalah, ia akhirnya tunduk kepadanya sebagai seorang kaisar. Tetapi bahkan sekarang, ia tidak berani menatap wajah wanita ini. Setiap kali ia melihat wajah secantik itu, api akan berkobar di hatinya. Ia akan berfantasi, betapa indahnya jika ini bukan dewa dari kerajaan tinggi, melainkan seorang wanita kerajaan biasa. Dengan begitu, ia bisa membawanya ke kamarnya dan bermain dengannya sesuka hatinya. Pikiran-pikiran seperti itu, bagaikan api kejahatan, tak bisa disembunyikan di bawah hidung Siming. Namun ia tak menghiraukannya, matanya diam-diam mengamati pemandangan fantasi yang mempesona di dalam api kejahatan itu, senyum lembut terus-menerus tersungging di sudut-sudut mulutnya. Ia tak pernah memikirkan cinta, cinta tak berarti baginya, karena putra Tuhan sejati haruslah sempurna. Kehidupan dalam mitologi selalu tak tertandingi kesempurnaannya, sama seperti kehidupannya sendiri. Ia menatap raja yang tersungkur dan menjawab, aku akan kembali ke kerajaan Tuhanku. Gunung yang bagaikan bilah pedang itu menembus langit, mengaburkan pandangan. Saat mereka maju, batu biru besi itu berganti menjadi kegelapan pekat. Kepakan sayap kelelawar bergema rendah di udara. Makhluk-makhluk yang menempel di dinding batu, bagaikan karat, mengangkat kaki dan jatuh terhuyung-huyung. Perut mereka mengecil, mereka menyerupai hantu yang telah lama kelaparan, tak kenal takut bahkan ketika berhadapan dengan pisau jagal.
Ini berbeda dengan penjara hantu yang suram. Sosok-sosok kultivator kerajaan lainnya yang saling bertautan memberi Cao Xiaoli kekuatan dan keberanian yang tak terlukiskan. Saat roh-roh ganas itu turun, pikiran Cao Xiaoli kosong sejenak, lalu semua teknik dan ilmu pedang yang telah dipelajarinya muncul kembali di benak dan otot-ototnya. Dengan desiran, ia menghunus pedangnya, wajahnya dipenuhi niat membunuh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dengan satu tebasan, sesosok mayat aneh tertusuk pedang, jatuh ke tanah. Nanah berceceran di mana-mana, bau darah memenuhi lubang hidungnya. Cao Xiaoli menahan napas sejenak, memusatkan energi mentalnya. Ketika monster pertama menyerang, kerumunan itu bubar dengan cepat, masing-masing merasa seperti pemburu, kaki mereka menghentak cepat di rerumputan. Mereka dan dewa-dewa mereka tampak seperti tombak, ujung-ujungnya yang tajam menembus kedalaman. Lembah itu luas, dan monster-monster berhamburan turun dari pegunungan di kedua sisinya seperti air terjun. Seluruh tim Xingyuan maju dengan hasrat untuk membunuh. Mereka membutuhkan darah monster untuk mengisi ulang pedang perunggu mereka, tetapi kehormatan terbesar adalah menjadi yang pertama menancapkan bendera mereka di dataran es. Cao Xiaoli telah membunuh 3 monster berturut-turut, pikirannya tegang, merasa dikelilingi oleh musuh yang mengintai dalam kegelapan. Genggaman pedangnya sedikit gemetar, dan langkahnya melambat. Dalam benaknya, kekuatan pedang ilahi Beiming sedang didorong hingga batasnya. Sensasinya adalah menjilati darah di bilahnya. Ia belum pernah merasa sesempurna ini dalam teknik pedang ini sebelumnya. Monster-monster itu tampak seperti batang kayu bakar di hadapan pedangnya, mudah ditebas. Entah kenapa, sekelilingnya terasa sunyi senyap, dan suara-suara pasukan yang bertempur terasa jauh, bergema di telinganya seolah-olah hanya halusinasi. Rahasia pedang Laut Utara bergulir di benaknya kata demi kata. Cao Xiaoli memusatkan pikirannya, mengendus setiap aroma bahaya dalam kegelapan. Namun, monster-monster di sekitarnya bagaikan setetes air di lautan, dan ia tak merasakan napas sedikit pun. Ia memperlambat langkahnya, dan seluruh kekuatannya terkumpul di lengan dan pedangnya. Ia merasa serangan pedang berikutnya dapat memotong segalanya berkeping-keping. Suara pelan, seperti desiran angin, mencapai telinganya bagai senar yang bergetar. Ekspresi Cao Xiaoli tegas, dan niat membunuh memenuhi wajahnya yang dingin. Ia meraung, mengangkat pedangnya, dan pedang itu seperti ikan besar yang muncul dari Laut Utara, mengepakkan sayapnya yang besar dan menghantam tanah. Benturan pedang yang tiba-tiba terdengar, dan telapak tangan Cao Xiaoli terasa mati rasa. Kekuatan pedang itu langsung hancur, seolah ikan besar yang telah dipeliharanya selama lebih dari 1 dekade baru saja melompat dari air. Namun, sebelum ia sempat berubah menjadi seekor rok, melebarkan sayapnya, dan terbang, kepalanya dipenggal dan dihidangkan di atas meja. Monster macam apa ini, dan mengapa ia begitu kuat? Bos! Bos! Tolong! Cao Xiaoli begitu fokus hingga ia melupakan keberadaan Ning Changjiu, dan baru sekarang ia berteriak minta tolong. Kemudian, sebuah tangan menahan kepalanya. Cao Xiaoli merasa cakar iblis itu akan meremukkan kepalanya sesaat kemudian, tetapi tangan itu hanya menepuk kepalanya dan berkata, "Kenapa kau berteriak?" "Ayo!" Itu suara Ning Changjiu, dan hati Cao Xiaoli yang tegang tiba-tiba mengendur. Mendengar kata-kata Ning Changjiu, tanpa sadar ia mengulurkan tangan, dan kemudian pedang yang telah direnggut dengan tangan kosongnya dikembalikan kepadanya. Cao Xiaoli akhirnya bereaksi, berbisik malu-malu, "Bos, kenapa kau?" Ning Changjiu meliriknya dan merasa serangan pedangnya sebelumnya menunjukkan momentum yang luar biasa, menunjukkan potensi yang besar, meskipun mungkin agak bodoh. Cao Xiaoli menjelaskan, "Kukira kau monster." Ning Changjiu berkata dengan tenang, "Ayo pergi." Cao Xiaoli berkata, "Tapi masih banyak lagi di sini." Ia berhenti di tengah kalimat. Ning Changjiu menyalakan seutas api, dan berkat cahaya itu, Cao Xiaoli melihat sekeliling. Tubuhnya menggigil, bulu kuduknya berdiri. Ia menatap dengan takjub, melihat lembah gelap di sekelilingnya dipenuhi mayat monster yang tak terhitung jumlahnya, bertumpuk berantakan, ratusan demi ratusan, seperti ladang semut yang tenggelam. Cao Xiaoli menarik napas panjang sebelum buang air. Titik. Mayat-mayat di sekelilingnya membentuk lingkaran rapi, hanya 3 yang berserakan di sekelilingnya. Ini, Cao Xiaoli memandangi mayat-mayat yang berserakan di tanah, lalu melirik 3 mayat di kakinya. Ia bertanya-tanya bagaimana monster-monster ini bisa dibantai tepat ketika ia masih menguasai pedang, berpikir ia telah membuat beberapa kemajuan, dan sekarang semua monster ini terbunuh. Pantas saja suasananya begitu sunyi. "Apakah kau membunuh semua ini?" Cao Xiaoli menelan ludah dengan gugup, tahu jawabannya. Ning Changjiu bersenandung dan menuju ke ujung ngarai yang lain. Cao Xiaoli segera menyusul, berkata dengan tulus, "Bos memang luar biasa." Sepertinya ia benar. Bos memang monster, monster terbesar dan terkuat. Ning Changjiu berkata dengan tenang, "Jangan panggil aku bos di luar. Tidak baik bagimu jika orang-orang mendengar." "Ya, bos." Cao Xiaoli mengangguk penuh semangat, menelan kata terakhir. Ia mengikuti Ning Changjiu dari dekat, tiba-tiba merasa bahwa keseriusannya sebelumnya terasa agak konyol. Sisa perjalanan berjalan lancar. Cao Xiaoli mengikuti Ning Changjiu dengan penuh semangat.
Satu-satunya monster yang ia bunuh adalah monster yang sengaja ia tinggalkan untuknya, karena takut Ning Changjiu akan bosan. Cao Xiaoli merasa bahwa bos itu bahkan lebih ganas dari yang ia bayangkan. Ini bukan hanya medan es, ia bisa membunuh untuk mencapai ujung dunia. Serangan pedang Ning Changjiu tidak menghabiskan banyak energi. Monster-monster di luar jauh lebih lemah dari yang dibayangkannya. Mereka hanyalah hantu gunung di alam misterius. Ia masih memiliki sisa kekuatan untuk berjuang melewatinya. Setelah melintasi lembah yang dalam ini, Ning Changjiu memperlambat serangan pedangnya. Ia melihat sekeliling, entah sengaja atau tidak. Seluruh tim telah bubar, dan banyak orang telah menghilang dari pandangan. Pemuda bermata hantu itu juga melompat maju. Mata hantu itu seperti mulut raksasa, membunuh semua makhluk yang ada dalam pandangan mereka dan mempercepat pembusukannya. Paman Ning, tolong keluarkan aku untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut. Di dalam pedang patah, penguasa bulu darah melolong seperti hantu, menyaksikan Ning Changjiu membunuh semua monster dengan pedang barunya. Ia masih berpikir untuk membunuh 100 monster sesegera mungkin, agar ketika ia bertemu Lu Jia-Jia di masa depan, ia bisa meminta tubuh semegah yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Namun Ning Changjiu tidak pernah mencabut pedang patah itu. Ia punya pertimbangan sendiri. Ia ingin mencoba apakah pedang ini menyimpan rahasia atau hal lain. Namun, betapapun banyaknya darah yang ternodai pedang ini, pedang itu tetap murni dan tanpa cacat, dan semakin banyak ia membunuh, semakin tajam pula pedang itu. Pedang ini bahkan lebih tinggi mutunya daripada pedang abadi Minglan saat belum lapuk. Namun, semakin sering hal ini terjadi, Ning Changjiu semakin gelisah. Ia memutuskan untuk meninggalkan pedang hitam ini setelah menemukan pedang berikutnya. Paman Ning, katakan sesuatu. Penguasa bulu darah masih berebut pedang itu. Diamlah, atau aku akan melemparmu dari tebing. Jika seseorang menemukanmu puluhan tahun kemudian, mungkin masih ada kesempatan untukmu, jawab Ning Changjiu dingin. Penguasa bulu darah langsung terdiam. Roh kitab suci pedang berkata, di luar sana hanya ada ikan dan udang busuk. Apa gunanya? Ning Changjiu telah membaca catatan kehidupan di luar kota di perpustakaan. Ia telah bertemu puluhan spesies seperti itu di sepanjang perjalanan, dan banyak makhluk berbahaya masih mengintai di kegelapan, menunggu kesempatan. Namun, mereka kemungkinan besar tidak akan mampu menembus domain pedang yang ia bangun begitu saja. Kekhawatiran terbesar Ning Changjiu terletak pada Chong Sui dan Ye Chu yang legendaris di lembah yang dalam. Ia tidak tahu makhluk apa mereka. Waktu dan takdir sangatlah misterius. Namun ia tidak dapat mengerti, mungkinkah seseorang dengan kekuatan maha tinggi seperti itu tidak dapat melampaui dunia ini. Ia tiba-tiba teringat pada para Ascender. Para Ascender naik ke pengadilan surgawi, menggunakannya sebagai batu loncatan menuju alam semesta yang luas. Mungkinkah tempat ini sendiri merupakan dunia tersendiri, yang membutuhkan kesempatan untuk naik? Mereka maju tanpa henti menembus jurang yang dalam di lembah retakan. Cao Xiaoli mengikutinya, dengan pedang di tangan, mencoba menyamai ritme Ning Changjiu, berusaha membuatnya tampak seolah-olah Ning Changjiu mengendalikannya dengan pikirannya. Namun setelah beberapa saat, ia menyadari tak seorang pun tampak memperhatikan. Saat mereka maju menyusuri jalan setapak pegunungan yang bagaikan bilah pedang di kedua sisi menjulang tanpa henti, seolah tak berujung. Tak lama kemudian, mereka mencapai benteng pertama mereka, sebuah ladang yang relatif terbuka dikelilingi oleh susunan sihir yang dibangun dengan rumit. Di dalam susunan tersebut, berbagai macam sayuran, seperti palu godam, ditanam, termasuk ladang luas yang disebut Cao Xiaoli sebagai naga biru. Beberapa yang terluka setelah melintasi jurang tetap berada di dalam benteng batu, berkontribusi pada pembangunan dan mengumpulkan pahala. Yang lebih kuat maju terus, mencari kemenangan. Terlahir dalam keluarga kerajaan, mereka ditakdirkan untuk memimpin penduduk kota keluar dari dunia tandus ini. Ning Changjiu dan Cao Xiaoli menyeberangi ngarai yang gelap, lalu, sebuah garis abu-abu panjang muncul di depan mata mereka. Garis itu menyerupai sungai merah yang membentang melintasi hutan belantara selatan. Namun, garis abu-abu ini bukanlah sungai, melainkan abu-abu murni, melapisi setiap bebatuan dan tumbuhan yang dilewatinya. Luasnya tampak ajaib. Pada masa-masa awal, orang-orang ragu-ragu di depan garis abu-abu ini, ragu-ragu selama berjam-jam, takut menyeberanginya, takut itu adalah kutukan dari para dewa. Kini, semakin banyak orang yang menyeberanginya, menuju tempat yang lebih jauh. Dunia telah berubah drastis. Hamparan tebing berbatu yang luas telah berubah menjadi lebih gelap, dan seluruh ngarai tampak dilalap api yang tak berujung. Kemanapun mereka memandang, yang mereka lihat hanyalah hitam hangus. Suhu telah turun, dan angin terasa menyengat kulit mereka. Bos, orang-orang di depan sana telah mati. Hati-hati, bisik Cao Xiaoli. Ning Changjiu mengangguk dan menuntunnya ke ngarai yang dalam. Kedua dinding batu itu tampak telah dibelah oleh kapak raksasa, yang ditekan rapat. Mendongak, langit yang sudah redup berubah menjadi abu-abu keruh. Di bawah jurang tebing hitam yang dalam, terbentang bebatuan aneh yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan batu bara. Batu-batu ini hidup, bergulung-gulung dengan kehidupan, namun gerakannya begitu lambat sehingga tidak melukai siapapun.
Makhluk-makhluk suci di dalam tebing hitam berubah menjadi ular berbisa bersisik api. Mereka bersembunyi di banyak celah dan retakan, berusaha menyerang mangsanya. Setelah Ning Changjiu membunuh beberapa ular bersisik api ini, penguasa bulu darah tiba-tiba berteriak, "Berikan jiwa ular-ular ini kepadaku. Api ini milikku, dan ini akan membantuku pulih dengan cepat dan menjadi tangan kanan Tuan Ning yang cakap." Ning Changjiu menolak, membunuh beberapa ular, mengekstrak jiwa mereka. Kemudian, ia menghunus pedang patahnya dan memberikannya kepada penguasa bulu darah. Setelah melahap jiwa-jiwa api ini, penguasa bulu darah berteriak puas, membentangkan sayapnya, yang kini berwarna lebih cerah, dan kembali ke dalam pedang yang membusuk. "Ini," Cao Xiaoli terkejut melihat pemandangan itu. "Burung apa ini?" tanya Ning Changjiu, "Ayam iblis." "Jadi itu ayam." Cao Xiaoli sedikit lega, berpikir bahwa bosnya telah membawa binatang suci akhir-akhir ini. Ia bertanya, "Bisakah ayam ini bertelur?" Ning Changjiu menjawab, "Itu ayam jantan." "Oh," jawab Cao Xiaoli dengan kecewa. Sui Yujun sangat marah dan berteriak, "Kalau kau punya nyali, carikan aku ayam betina untuk kawin." Ning Changjiu meliriknya dengan acuh tak acuh. Sui Yujun berpikir Ning Changjiu mungkin akan mencarikannya ayam betina, jadi ia segera mengubah nadanya, mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Tebing hitam itu tidak terlalu panjang, dan hanya ada 6 atau 7 makhluk yang menyerang mereka, hanya segelintir. Sebagian besar makhluk ini membawa aura api tertentu, yang disantap Sui Yujun. Setelah makan dengan nikmat, penguasa bulu darah bertanya-tanya, api ini setidaknya pasti berasal dari magma dangkal inti bumi. Mengapa bisa muncul pada makhluk tingkat rendah seperti itu? Ning Changjiu menjawab, mungkin karena ini dunia bawah tanah. Sisi lain ngarai ini mungkin lautan magma. Roh kitab suci pedang mengangguk dan berkata, sisik ular-ular aneh itu juga akan membantu ilmu pedangmu. Saat Ning Changjiu berbicara, ia melihat beberapa kultivator menangkap dan membunuh ular-ular api ini, lalu memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Cao Xiaoli, yang agak takut pada ular, hanya mengikutinya dalam diam. Di balik tebing hitam, muncul garis lain. Garis ini jauh lebih panjang dari yang sebelumnya, dan warnanya lebih gelap. Garis itu menyatu dengan lingkungan sekitar, seolah tak terlihat. Keduanya melewati garis itu dan melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, mereka mengunjungi sebuah benteng batu dan mengambil air serta makanan. Beberapa kultivator yang telah tiba sebelumnya penasaran dengan Cao Xiaoli, beberapa bahkan sengaja bertanya tentang kondisi pedang perunggunya. Mendengar ini, Cao Xiaoli menyelipkan pedang baru itu di pinggangnya tanpa berkata apa-apa. Pedang perunggu ini dapat merasakan fluktuasi spiritual setiap kultivator. Penduduk kota Broken Boundary terlahir dengan kekuatan spiritual yang luar biasa, dan ketika membunuh, fluktuasi spiritual mereka juga akan muncul pada frekuensi yang unik. Setiap kali pedang perunggu merasakan hal ini, ia akan menyerap darah monster yang mati di bawah kekuatan spiritual ini, menyebabkan warnanya menjadi gelap. Pedang di pinggang anggota Xing Yuan yang tiba di sini semuanya berubah menjadi rona hitam kehijauan. Cao Xiaoli merasa dirugikan, berpikir bahwa bos itu terlalu kuat dan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Yang lain juga tahu bahwa ada banyak orang di keluarga kerajaan yang diam-diam menyukai Cao Xiaoli. Mungkin karena perlindungan mereka di sepanjang jalan, gadis kecil itu dapat mencapai tempat ini dengan selamat. Seseorang mengejek, "Xiaoli, kenapa kau tidak membiarkanku membawanya pulang sebagai istriku? Kukatakan padamu, Wei Yuan itu hanya seorang pencari ketenaran. Aku akan menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di dataran es hari ini. Jangan menyesalinya." Cao Xiaoli mengabaikannya, tampak seperti wanita cantik yang dingin, dan sombong. Ia minum air dan makan makanan sederhana. Ia melirik Ning Changjiu, yang menggelengkan kepala, menandakan bahwa ia tidak butuh makanan. Setelah meninggalkan benteng batu, Cao Xiaoli dan Ning Changjiu tiba di sebuah lembah terpencil. Cao Xiaoli tiba-tiba mengambil makanan dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Ning Changjiu, beserta botol air dari pinggangnya. Ning Changjiu sebenarnya tidak butuh makanan, tetapi ia tidak mengecewakan kebaikan Cao Xiaoli. Setelah menyantap makanan keringnya, ia mengambil botol air, memutarnya dengan santai, dan menyesapnya. Cao Xiaoli memperhatikan gerakan kecilnya dan menggembungkan pipinya dengan tidak puas. Jika ini adalah dunia di dalam inti bumi, berapa banyak waktu yang telah dihabiskan untuk menempa alam seluas ini? Roh kitab suci pedang tak kuasa menahan desahan saat mereka beristirahat. Penguasa bulu darah, setelah melahap banyak jiwa hari ini dan merasa penuh energi, mencemooh, "Buku lusuhmu itu membanggakan pengetahuanmu, tapi tidakkah kau mengerti konsep Gunung Sumeru yang tertampung dalam biji sesawi? Jika ini adalah kerajaan dewa, maka semua yang kita lihat di hadapan kita dapat dijelaskan." Roh kitab suci pedang mencibir, kerajaan dewa membutuhkan pilar-pilar dewa untuk menopangnya. Di mana pilar-pilar itu? Lagi pula, kerajaan dewa terpisah dari dunia, jadi bagaimana mungkin mereka begitu bobrok? Penguasa bulu darah berkata, itu berarti penguasanya telah mati.
Roh kitab suci pedang membalas, jika penguasanya mati, fondasi kerajaan akan runtuh, hanya menyisakan kekuatan-kekuatan teratas untuk mempertahankannya. Itu juga tidak benar. Penguasa bulu darah hanya tahu sedikit tentang hal ini dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Ning Changjiu tiba-tiba terpikir dan bertanya, mungkinkah ini salah satu dari 12 kerajaan dewa utama? Tidak mungkin, kata mereka serempak. Para dewa tertinggi begitu kuat sehingga kerajaan mereka tidak akan pernah hancur seperti ini, dan para penguasa tertinggi kerajaan mereka tidak akan pernah bisa dibunuh. Ning Changjiu juga menepis pikiran ini. Mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, tebing-tebing luas menghilang, dan tanah menjadi lengket, seperti rawa yang lebat. Pepohonan di rawa berwarna abu-abu mati, tumbuh sangat tinggi, kanopinya menutupi langit, sangat mirip dengan hutan mayat hidup di luar kota kekaisaran. Tepat ketika Cao Xiaoli dengan percaya diri bersiap untuk maju ke padang es, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Asap tebal tiba-tiba mengepul dari belakang mereka. Keduanya menoleh. Asap mengepul, seperti racun yang dimuntahkan ular raksasa, tampak menonjol di antara pegunungan. Menara suar menyala. Cao Xiaoli langsung bereaksi. Ada sesuatu yang terjadi di kota kekaisaran. Saat Cao Xiaoli terkagum-kagum oleh nyala api yang tiba-tiba dari menara suar, suara pedang tiba-tiba terdengar di telinganya, mengguncang seluruh tubuhnya. Di sampingnya, Ning Changjiu telah menghunus pedangnya. Hampir bersamaan, ia menusukkannya ke depan dan menikam sosok gelap yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Pedang itu tidak bersuara saat dihunus, semua suara lain secara misterius tertelan. Di hutan kelabu yang mati, dua sosok, satu hitam dan satu putih, bertabrakan dan terpisah. Sosok Ning Changjiu berkedip dan kembali ke posisi semula. Cao Xiaoli menatap terkejut pada kemunculan tiba-tiba sosok gelap itu di hutan kelabu. Luka pedang baru menembus tubuhnya dari perut, tetapi dalam sekejap mata, seolah waktu telah berputar, luka itu sembuh tanpa bekas luka. Ning Changjiu mengerutkan kening, tangannya diam-diam menekan dahan di pinggangnya, bernama Laut Utara. Namun, pihak lain tidak bergerak lebih jauh. Di balik sosok gelap itu, sepasang sayap hitam seperti elang terlipat, dan seluruh sosok itu diselimuti jubah hitam, hanya memperlihatkan beberapa pupil berwarna merah terang. Jubah itu tampak tidak berisi daging asli, melainkan aura gelap. Bayangan hitam itu tak bisa bicara, mengeluarkan suara-suara terputus-putus yang tidak mengandung niat membunuh, melainkan lebih seperti ajakan. Ning Changjiu menatapnya, mencari-cari catatan relevan di perpustakaan pikirannya, tetapi ia tak menemukannya. Cao Xiaoli, ketakutan, mundur 2 langkah, bersembunyi di belakangnya. Setelah jeda singkat, burung hitam aneh itu tiba-tiba menurunkan tubuhnya, merangkak ke tanah. Sayap hitamnya, yang terselip di belakang punggungnya, tiba-tiba terbentang seperti 2 bilah pedang. Apakah ia menyuruh kita naik? Tanya Cao Xiaoli. Ning Changjiu tidak takut, karena di dalam dirinya, gagak emas sudah gatal untuk melompat. Ning Changjiu telah lama menyadari bahwa, kecuali Jiuyu, gagak emas memiliki kemampuan bawaan dan sangat menekan semua burung iblis dan makhluk jahat lainnya. Ayo kita lihat, Ning Changjiu melangkah maju dan menunggangi punggung elang hitam itu. Cao Xiaoli mengikutinya dengan hati-hati, juga duduk di punggungnya, dan segera menarik pakaian Ning Changjiu dari belakang. Elang hitam menjulurkan sepasang cakar tajam dari balik jubahnya yang terbungkus rapat. Ia menghunjam tanah dengan keras, lalu melesat dengan gagah ke udara. Angin yang dihempaskan sayapnya merobek hamparan hutan yang luas di sekitarnya. Ngarai yang sebelumnya tak terjangkau dengan cepat mendekat. Ning Changjiu duduk di punggung elang hitam, pedang di tangan, tak bergerak. Cao Xiaoli dan Ning Changjiu berpegangan pada pinggangnya, melirik ke bawah sebelum segera mengalihkan pandangan. Elang hitam mengubah arah. Semua penghalang lenyap, pandangan tiba-tiba menjadi luas dan jelas. Ning Changjiu membuka mata pedangnya dan menatap jauh ke kejauhan, bahkan mencapai lapisan es putih tak terbatas. Di kejauhan, ngarai yang luas itu berubah menjadi permukaan yang bergelombang, dan mereka juga melihat dunia di luar sana. Namun, tidak ada kejutan. Di balik pegunungan masih terlihat gunung-gunung, menembus langit, terhubung bagai lembaran besi bertabur paku. Elang hitam berputar dan menukik turun dari ketinggian. Pegunungan menghilang dari pandangan. Tiba-tiba, angin dan salju yang telah lama hilang menerjang. Di tebing di kedua sisi, salju putih seperti lumut, menumpuk tebal, dan elang hitam berputar-putar seperti lembah. Angin menderu bercampur dengan bola-bola salju besar, tetapi tak satu pun bola salju yang mengenainya. Elang hitam menerobos salju dan terbang menjauh. Kemanapun ia terbang, sayapnya mengepakkan sabuk angin dan salju yang panjang dan dahsyat. Ning Changjiu menyipitkan matanya. Ia bisa melihat bendera yang berkibar dari kejauhan. Bendera itu berkibar tertiup angin bagai naga ganas dengan taring dan cakar yang terbuka. Di sisi bendera berdiri seorang pria tampan dengan mata berbinar, seolah-olah ia telah menunggu lama. Ye Chu. Ning Changjiu turun dari elang salju dan langsung memanggil namanya. Lelaki tampan yang tampak seperti putra Tuhan itu tersenyum tenang dan berkata, "Selamat datang, dua tamu." Ning Changjiu berkata, "Apakah begini caramu menerima tamu di masa lalu?"
Ye Chu menggelengkan kepala dan tersenyum, aku selalu malas, jadi dulu aku memasang beberapa mekanisme cerdik untuk memikat tamu-tamu pilihanku ke sini tanpa sepengetahuanku. Tapi sekarang ada yang menyalakan rokok di sana, jadi aku terpaksa mengirimkannya untuk menemuimu. Caranya agak belak-belakan, jangan menertawakanku. Ning Changjiu melanjutkan, untuk apa kau ingin bertemu denganku? Ye Chu tersenyum dan berkata, kaulah yang waktunya paling berharga di antara semua tamu yang pernah kutemui. Aku ingin membicarakan bisnis denganmu. Ning Changjiu tetap tenang dan bertanya, berharga? Seberapa berharga? Ye Chu memasang senyum lembut yang tampaknya tak berubah selama 10.000 tahun, dan berkata, aku belum melihatnya dengan saksama, jadi aku tidak bisa memastikannya. Ning Changjiu meletakkan tangannya di pedang dan berkata, kalau begitu, Tuan, lihatlah baik-baik dulu. Ye Chu tersenyum acuh tak acuh, dan membuka matanya dengan cepat tanpa sopan. Di pupil kirinya, cahaya ilahi bagaikan cahaya bulan yang tercurah, dan kata-kata di dalamnya terus berputar. Sesaat kemudian, cahaya di mata Ye Chu meredup, dan senyum abadinya tiba-tiba lenyap. Dengan keheranan yang tak terlukiskan di wajahnya, ia bertanya dengan heran, kata demi kata, bagaimana mungkin? Mengapa kau hanya punya waktu kurang dari 12 tahun untuk hidup? Bendera-bendera yang berkibar tertiup angin dan salju. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.